Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Adiastama Satyawati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Dan saya bertugas di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sudarto SPD Minister Manajemen. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita Bapak Ibu guru dapat bersama-sama mengikuti acara kami diseminasi budaya positif sebagai tugas kami dalam rangkaian pendidikan guru penggerak pada modul 1.4.A.9 untuk aksi nyata. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, akan kami bacakan dulu susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, acara yang kelima sosialisasi budaya positif, acara yang keenam sesi tanya jawab, dan acara yang ketujuh penutup. Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah kita sampai pada acara yang pertama pembukaan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya untuk kemajuan sekolah kita. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Farhan Pamuji, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Farhan disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan akan memberikan kelancaran dan keberkahan pada acara kita kali ini. Dan izinkan saya untuk memimpin doa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Mustafa Bismillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dengan dua iya Islam dan suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan nami, hamdan syakir, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala tunjina biha min jami'il afdal wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat. Ketika berkata menjadi syair pada panganan dan adat lakukan doa supaya menjadi kepada kita dia juga berkata Allahumma inna ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi barakatil majlis, bi barakatil majlis, bi barakatil majlis bi semuanya bisa dibenarkan.
Allahumma taqabbal du'a wa taqabbal Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Farhan yang telah mengantarkan doa. Kemudian acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Idun Asmarani. Kepada Ibu Idun, silakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat dari Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kepada Bapak Sudar Swadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Banjarnegara. Saya hormati Pak Yono, Bu Budi selaku PDB yang merupakan pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini berbicara yang kita banggakan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus, terutama untuk bisa didiskusikan terkait dengan hasil dari Pak Yono, Bu Budi dan Bu Ismarti yang tentunya di angkatan sebelumnya, angkatan 5 dan 7 serta 8 sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan selanjutnya setelah ini nanti akan ada berikutnya Pak Manto, Pak Adi, Bu Tabah dan Pak Novi karena nanti lolos untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan yang 10, termasuk nanti angkatan yang ke-11 yang sudah melaksanakan pendaftaran mengisi IC sampai dengan tanggal 20 Oktober sampai hari Jumat. Monggo Bapak yang memenuhi syarat bisa mendaftar ya, untuk yang pengisian IC. Kan nanti setelah itu dibuka, yang lolos akan mengikuti seleksi berikutnya adalah wawancara dan mengajar di mengajar.
Jadi tahapannya ada beberapa tahap untuk bisa diikuti. Bapak Ibu sudah memiliki kesempatan. Terima kasih yang sudah mendaftar. Tadi ada kurang lebih yang sudah izin, ada 8 yang sudah minta izin. Ini ada yang belum untuk segera diisi dan juga nanti. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan ini, di situ musik Bapak Ibu sudah memahami bahwa dalam kurikulum kita di situ positif sangat penting bagi kita semuanya agar nantinya kita menilai hal-hal yang positif terutama kepada para siswa kita maupun pada diri kita masing-masing. Kemudian yang lain, selain kita mengikuti pendidikan guru penggerak melalui CGP angkatan yang ke-9 ini, Bapak Ibu juga bisa berlatih melaksanakan pelatihan secara mandiri di BNN. Yang sering kita sampaikan untuk bisa diikuti, dilaksanakan, kemudian juga dibuatlah aksi nyata, aksi nyata BNN. Kalau ini bisa dipoto mungkin secara bergantian, nanti dokumentasi sekaligus untuk aksi nyata Bapak Ibu dalam melaksanakan pelatihan mandiri. Misalnya kurikulum merdeka bisa disampaikan menggunakan PowerPoint, kemudian disampaikan dengan PowerPoint ini atau melalui kegiatan di kelas tentang paparan kurikulum merdeka ataupun P5 bisa sama. Untuk motivasi di kita, masa sudah bisa melaksanakan sudah yang belum aksi nyata 17 ya, dan sudah 15 terus sudah sebutkan ini kemarin ada 2 ini baru di status saya itu ada 2 aksi nyata yang kita sertifikat, yang 17 belum aksi nyata. Di kesempatan kalau saya banyak waktunya ya, Bapak Ibu banyak yang ajar meskipun kesempatan mengajar yang terus dituangkan waktunya untuk melaksanakan pelatihan mandiri. Ini sebagai motivasi saja bagi saya dan teman-teman untuk melaksanakan BNN ya. Karena salah satu indikatornya adalah di BNN sekolah penggerak adalah peningkatan BNN. Kemudian kita sama-sama bisa kolaborasi Bapak Ibu dalam melakukan aksi nyata di pelatihan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, selamat melaksanakan kegiatan ini, diseminasi disiplin musik kepada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, pentingnya disiplin musik bagi kita semuanya. Saya kira itu yang bisa suka dan mohon maaf tidak bisa menunggu Pak Yono, ada yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugata yang telah menyampaikan semuanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon itu sedikit ada cecek sekali kami nikmati. Kita lanjutkan acara yang kelima, yaitu sosialisasi budaya positif. Nah, ini mohon maaf nanti kita akan secara bergantian menyampaikan materi ini, dan terkait ini kita akan mengawali dari Ibu Nuri dulu, akan mengawali sosialisasi budaya positif dari yang berikutnya. Silakan Bu Nuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih waktunya. Jadi sebelum kita membicarakan tentang budaya positif, sebenarnya penting nggak sih budaya positif? Penting.
sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan sangat bagus sekali ya Bapak Ibu semuanya, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang pada anak ya. Kodratnya itu apa saja ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya. Kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Jadi kita punya anak di rumah gitu Bapak Ibu, seperti saya punya anak kembar juga. Itu ternyata walaupun kembar mempunyai minat bakat dan kebiasaan yang berbeda. Apalagi putra-putri kita di sekolah atau siswa kita di sekolah yang berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda-beda, pastinya memiliki minat bakat atau biasa disebut dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kemudian untuk kodrat zaman kita dengan zaman murid kita sekarang berbeda jauh ya. Sekarang ini sudah masuk era digital. Jadi kita harus menyesuaikan kira-kira pembelajaran yang tepat di era digital ini apa. Sekarang misalkan sudah tidak begitu familiar menggunakan Canva yang sudah begitu lengkapnya. Nah mungkin Bapak Ibu guru insya Allah untuk SMA 1 sudah hampir semua menggunakan aplikasi Canva ya. Jadi saya ulangi lagi, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut itu dibutuhkan peran kita nih, Bapak Ibu guru semuanya, insya Allah sudah menjalankan dengan baik. Yang pertama adalah kita harus punya nilai dan peran. Kira-kira nilai kita sebagai guru itu apa saja nih? Yang pertama ada yang tahu? Ya, kita tuh harus memiliki nilai apa sebagai guru? Yang pertama jelas mandiri, ya. Kita diharapkan untuk menjadi guru yang mandiri, mungkin mandiri dalam pembelajaran atau mandiri dalam mengembangkan diri kita untuk menjadi guru yang terus berkembang menjadi lebih baik. Kemudian selain mandiri, apa kira mungkin bisa bantu? Ya, betul. Kolaborasi. Jadi kita menjadi guru itu juga butuh berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Contohnya mungkin kita menjadi wali kelas, ada masalah, berarti kita butuh kolaborasi dengan guru BP atau BK. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga ada apa? Ada yang tahu? Ya, inovatif, betul sekali ya Pak. Jadi kita harus terus menjadi guru yang inovatif mengikuti perkembangan zaman. Oke. Terus yang keempat, ya kita harus reflektif sebagai guru. Jadi kita harus memperbaiki diri terus untuk menjadi guru yang baik. Kemudian yang terakhir, apa? Yang terakhir adalah kita harus ada yang tahu? Ya. Yang lima apa? Ada yang tahu? Berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai guru itu harus mungkin menciptakan pembelajaran di kelas yang berpihak kepada murid. Yang selanjutnya peran guru. Ya, peran guru juga ada beberapa. Yang pertama tadi sudah dibahas bahwa kita itu harus bisa berkolaborasi dengan guru yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, kita harus juga bisa aktif dalam komunitas praktisi. Seperti mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti MGMP atau mungkin komunitas praktisi yang lainnya. Seperti Bu Nabi mungkin aktif di komunitas praktisinya menulis ya, kemudian literasi atau mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah 3 ya. Ada lagi? Ini mungkin ada lagi yang keempat apa ya Bu perannya? Ya, student agency ya. Student agency itu ya agen siswa kita itu diajari untuk bisa menjadi
pemimpin, karena nantinya siswa kita diharapkan juga menjadi pemimpin di masyarakat. Kayaknya kurang satu ya, begini ya, apalagi ya, oke. Kemudian visi guru harus mampu mencerminkan nilai dan perannya dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi kita setiap guru pasti punya visi pribadi, selain mungkin ada visi dan misi sekolah. Karena kita mungkin setiap guru mata pelajaran mempunyai visi pribadi. Tentunya saya guru PKWU beda dengan Bu Kabar yang guru bahasa Indonesia visinya, ya. Kalau disesuaikan dengan pelajaran kita. Kemudian yang terakhir, untuk bisa kita mencapai tujuan pendidikan adalah adanya budaya positif, ya. Budaya positif itu akan menciptakan lahan atau ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang murid, ya. Jadi ini nanti yang akan dikupas habis, ya, untuk hari ini tentang budaya positif yang nanti pertama akan disampaikan oleh Pak Wiono nih Pak, ya. Untuk materi 1 dan 2, nanti materi 3, 4 Bu Is, kemudian nanti yang terakhir saya, ya. Saja untuk saya mengawali pada kegiatan siang hari ini. Selanjutnya mohon Pak Wiono untuk bisa memulai materinya. Ini ngantuk ini. Siang ini ngantuk. Es breaking dulu. Oh, ya. Saya melanjutkan tentang pemaparan sosial dan positif yang hari ini perlu Bapak Ibu ketahui. Saya melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ri, intinya bahwa budaya positif harus kita kembangkan di sekolah ini. Ya, kita mulai dari kita sendiri, dari diri, baru nanti dijelaskan ke orang lain. Gitu. Jadi mari kita bersama-sama sebagai guru ya harus memulai dari diri kita sendiri untuk budaya positif. Budaya positif apa saja yang berkaitan dengan budaya positif tersebut. Oke, budaya positif di sini artinya bahwa budaya positif dapat diartikan sebagai suatu budaya jadi saya ulang ini ya, budaya positif dapat diartikan sebagai suatu budaya yang mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, penuh kasih sayang. Jadi tentunya ya apalagi kita sudah sekolah damai, sekolah penggerak, nah semuanya sudah ada level-levelnya semuanya lah. Tinggal mari kita kembangkan, kita budayakan agar nantinya kita dalam mendidik anak yang tadi disampaikan oleh guru nih sesuai kodratnya, nah itu berjalan dengan baik. Dan tentunya yang paling utama apa? Ya harus berpihak pada murid itu yang utama, baru nanti kita ke mandiri ke yang lain-lainnya. Nih, itu budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Salah satu budaya positif di sekolah adalah kesepakatan kelas. Ya mungkin Bapak Ibu guru sudah menjalankan di kelas ketika mau pembelajaran dimulai, biasanya ada kontrak pembelajaran, nanti kesepakatan yang kita buat apa. Ya tentunya itu harus dijalankan. Ketika nanti salah satu yang tidak bisa dijalankan, tentunya Bapak Ibu guru sudah akan namanya direfleksi atau dievaluasi kira-kira apa yang kurang. Ternyata kok pembelajaran hari ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah itu harus dievaluasi, direfleksi. Itu terus dilihat dari kesepakatan kelas yang sudah kita kesepakati antara guru dan siswa tersebut. Next. Yang berikutnya elemen budaya positif. Nah, ada perubahan paradigma di sini. Perubahan paradigma budaya positif di sekolah merupakan suatu transformasi fundamental dalam pendekatan dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, siswa, guru, dan stakeholder lainnya. Nah,
Tujuannya untuk apa? Dari perubahan ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, inklusif, menginspirasi di mana siswa merasa aman, nyaman, menyenangkan, dihargai, termotivasi untuk belajar dan bermakna. Jadi lengkap sekali. Jadi di sini tentunya ya ini tujuannya semua. Nah, gimana caranya? Apakah kalau kita sudah berjalan sebagai menjalankan kurikulum merdeka itu sudah tahap untuk tahun kedua. Mari kita refleksi, apakah sudah dijalankan atau belum? Kalau sudah dijalankan, ya mungkin kalau ada yang belum, mari kita berproses. Nggak bisa kayak sepur jujuk data langsung jadi, ya nggak bisa. Kita berproses, kita mulai dari diri dulu, baru nanti kita ke orang lain. Ya, kalau sudah program sekolah, ya kita mau nggak mau harus kita jalankan. Apalagi kita ini semua jadi guru itu sebagai ujung tombak di bawah untuk mencetak generasi emas yang akan datang. Tentunya mau nggak mau tetap kita harus siap ketika terjadi perubahan apapun itu, entah kurikulumnya, entah nanti media dan seterusnya, ya harus kita berubah. Ya. Terutama saya ini termasuk yang seperti itu. Oke, next, lanjut. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan perubahan paradigma budaya positif di sekolah itu apa saja? Nah, ini yang ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama pendidikan karakter. Nah, yang kemudian pemberdayaan murid. Yang ketiga komitmen terhadap kesetaraan. Yang keempat keterlibatan orang tua. Yang kelima pengembangan profesionalisme guru. Yang keenam evaluasi dan umpan balik. Ketujuh pentingnya komunikasi. Nah ini Bapak Ibu tadi sudah dibahas sedikit, atau mungkin yang lalu pas ketika saya bersama Bapak Ibu ketika pendampingan itu kita sudah membahas tentang kalimat rumpang. Tentunya di situ Bapak Ibu sudah memimpikan anak-anak atau murid-murid kita ke depan itu seperti apa, harus berkarakter, ya, pemberdayaan murid, diberdayakan seperti apa? Ya kita sekarang menerapkan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi siswa-siswa itu diberdayakan, ya supaya dia bisa mempunyai karya, bisa bernalar kritis, bisa kreatif, bisa mengembangkan ilmunya yang sudah dikasihkan oleh Bapak Ibu semua. Kemudian komitmen terhadap kesetaraan. Kesetaraan di sini apa? Ya, kesetaraan tentang dia antara guru, warga sekolah semua diperlakukan sama. Ya, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, apalagi kita di SMA 1 ini kan ada yang yang kayak kekurangan kalau bahasa yang lain cacat gitu ya. Jadi ada misalnya ada yang kurang itu kita juga dilakukan sama di sini, ada kesetaraan, tidak ada perbedaan mau yang kaya mau yang miskin, ya kan? Nah itu semuanya nanti bisa ada kesetaraan. Nah, kemudian keterlibatan orang tua, ketika nanti ada masalah tadi Bu Ruli sudah sampaikan, ketika ada masalah pembelajaran kemana? Nanti ada orang tua, bisa dari BT, bisa dari wali kelas. Nah nanti kalau misalnya mentok tidak bisa, baru kita orang tua mentok nggak bisa, ya ke kesiswaan atau sekolah sudah angkat tangan, ya dikembalikan ke orang tua begitu. Kemudian yang kelima pengembangan profesionalisme guru untuk kaitan kurikulum merdeka, yaitu dilaksanakan IAT, ya kan. Kemudian workshop, ya terus Bapak Ibu guru tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah harus mengikuti PNM, ya pelatihan mandiri, ya begitulah ya. Iya. Terus kemudian yang keenam evaluasi dan umpan balik. Ya, tentunya kita harus merefleksi diri. Apa ya kira-kira kelemahan kita, kelebihan ya mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi. Kalau ada kelemahan kita evaluasi bersama atau evaluasi diri, ya kan kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan, apa perlu yang kita kembangkan. Nah, kita harus dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang pengembangan diri. Kemudian ketujuh pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa dikomunikasi semua warga sekolah, bisa dari kepala sekolah, anak sejawat, dari orang tua, dari siswa, semuanya warga sekolah ikut terlibat itu. Next. Kemudian dari kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini
pendekatan dalam mendidik dan mengarahkan perilaku anak atau individu lainnya dengan fokus pada pembelajaran, pertumbuhan, dan pengembangan positif. Ya. Terus disiplin positif fokus pada pembelajaran dari kesalahan, memotivasi individu untuk berubah dan membangun hubungan yang positif juga. Jadi ketika nanti ada permasalahan yang kita hadapi di kelas dalam proses pembelajaran, nah di sini kita harus bisa mengembangkan budaya-budaya positif, disiplin positif di sini misalnya kaitannya dengan misalnya anak tidak mengumpulkan tugas misalnya. Nah, kita harus dikasih pendekatan yang baik, jadi tidak langsung dihukum dan seterusnya. Ya, gitu. Kita secara bijaksana lah gitu. Jadi harus berjalan dengan baik. Kemudian nilai, kita langsung ke nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ini ada prinsip-prinsip moral dan etika yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama di sekolah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Ya, di sini yang dikembangkan di sekolah ini ya, saling menghormati, toleransi, dan lain-lainnya yang berdasarkan proses pelajar Pancasila. Kita tidak boleh bahasanya membuli, itu tidak boleh, ya kan? Itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah ya itu. Tapi kelihatannya ya kayaknya mudah, tapi prakteknya agak sulit. Ya Bapak Ibu ya. Ya tapi sekali lagi kita butuh berproses, tidak bisa langsung ujuk-ujuk tersebut datang. Oke, lanjut kita ke kombinasi disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pendekatan pendidikan anak menjadi lebih holistik. Holistik itu menyeluruh. Ya, anak diajarkan tidak hanya memaknai konsekuensi dan tindakan mereka, tapi juga mengembangkan karakter dan moralitas yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan anak yang menggabungkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dapat membantu menciptakan individu-individu yang bertanggung jawab, empatik, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Jadi kalau nilai-nilai itu nanti dikembangkan untuk murid-murid kita, ya dari Bapak Ibu guru menuntun, mengarahkan anak-anak untuk berbuat yang lebih baik, tentunya nanti akan menghasilkan anak-anak yang bertanggung jawab, ya dia empatik, rasa kasih sayang, ya empatik kepada orang lain, peduli ya gitu, dan ada kontribusi yang penting pada masyarakat. Next. Nah, yang kedua, teori motivasi. Ya, teori motivasi perilaku manusia itu dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu termasuk motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dari luar. Nah, tentunya sebenarnya itu kita kalau misalnya bekerja ya apa-apa ya memang ada loh, aku pengen jadi CGT itu pengen jadi kepala sekolah atau gimana, berarti tahunya Bapak Ibu guru seperti itu. Kalau saya tidak ada, kalau saya aja kemarin mau daftar aja itu tidak diizinkan oleh istri saya, tidak ada niatan, cuma saya pengen pinter saja, pengen cari ilmunya saja. Jadi banyak ilmu yang saya dapat di sini ya nanti bisa saya kembangkan atau saya kembangkan untuk pembelajaran di kelas bersama anak-anak itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Nah, kalau memang ada motivasi internal, kayak Bapak Ibu guru, saya mau daftar guru penggerak. Kalau ada motivasi internal, insya Allah akan penjenengan semua nanti lolos. Tapi kalau nanti ada, aku daftar guru penggerak karena yang Pak Darto aja, itu misalnya. Dan nanti paling mungkin tidak lolos. Ya, harus ada niat. Pengennya apa? Kalau pengennya itu pengen jenengan cari ilmu, pengen pinter, pengen cerdas, silakan ikuti.
Ya dengan baik insya Allah pasti lolos. Kayak saya kemarin tapi saya itu jadi setengah ya setengah tidak. Yang pinter-pinter aja tidak lolos, masuk saya perasaan nggak lolos, malah saya lolos. Tes saja saya waktunya 90 menit, saya 40 menit sudah selesai. Saya juga tanya, Bapak Ibu ini waktunya masih ada, kenapa saya kok sudah selesai? Sudah cukup gitu. Nggak pede saya, malah lolos. Ya, alhamdulillah. Ya jadi orang pinter tanya itu, si pinter-pinter itu guru itu pinter ya. Saya itu karena butuh ya, pengen diklat main pinter kan gitu. Oke, ya berikutnya itu hukuman. Hukuman dalam budaya positif di sekolah, hukum dapat diartikan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya ketika seorang siswa melakukan kesalahan, pendekatan positif melibatkan diskusi terbuka dengan siswa untuk memahami alasannya melakukan tindakan tersebut. Nah, terus guru dapat bekerjasama dengan siswa untuk mencari solusi, mengajarkan keterampilan sosial yang diperlukan dan membimbing mereka agar dapat membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Jadi hukuman di sini ya ketika nanti ada siswa kita melakukan pelanggaran, ya kita tanya dulu, jangan langsung divonis begini begitu, tidak usah. Kita lakukan secara pendekatan humanis kalau menurut saya, humanis. Jadi didekati dulu kenapa kamu melakukan pelanggaran ini dan seterusnya, baru nanti dicarikan solusi. Nah, nanti anak juga mencari solusi sendiri, nanti mengajarkan solusi sendiri dan bisa nanti anak bisa lebih mandiri. Oke, itu kaitan hukuman. Next. Berikutnya penghargaan. Penghargaan sebuah inisiatif untuk memberikan pengakuan dan apresiasi kepada siswa, guru, dan staf sekolah yang telah berkontribusi secara signifikan dalam mempromosikan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, kesetaraan, penghargaan atau apresiasi terhadap keberagaman, toleransi, saling menghormati, dan sikap positif terhadap belajar serta pertumbuhannya. Nah, jadi kalau penghargaan di sini kalau kaitan budaya positif, yaitu di sini terusnya boleh, ya, tapi bentuknya nanti apresiasi saja. Nah, tapi kalau misalnya nanti penghargaan itu hanya dikasihkan ya tadi kaitan wah saya pengen seperti ini menyentuh penghargaan, nah, nanti akhirnya juga akan tidak baik. Tapi kalau nanti yang tadi tinggal niatnya kita gimana? Kalau niatnya misalnya siswanya itu pengen hanya dapat penghargaan, hasilnya ya kurang bagus intinya itu. Tapi kalau dia itu pengennya belajar, pengen berprestasi, meningkatkan prestasi, ya insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tidak tergantung lebih mandiri gitu. Nah, terus kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan Ilmu Altikon 1993. Nah, pengaruh jangka pendeknya ada dua, ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka pendek itu penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Misalnya masuk, ya siapa yang bisa menjawab nanti tak kasih nilai ini misalnya. Ya jangka pendeknya sebenarnya bagus, tapi nanti efeknya ke depannya ketika dia pengen pintar tapi harus ada iming-imingnya. Kalau nggak ada iming-imingnya ya sudah, nanti dia sudah tidak akan pikirnya tidak berkembang lagi. Kemudian pengaruh jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi intrinsik. Jadi kalau nanti tetap dikasihkan, nah seperti dicontohkan di kelas, kalau misalnya saya ngasihkan hanya 1-2 orang kita nggak boleh. Tapi kalau penghargaan itu dikasihkan secara konstan atau kontinu, nah semuanya dapat ya tentunya itu boleh. Yang tidak boleh kan di sini intinya kita ngasih tapi hanya 1-2 saja misalnya, itu yang tidak boleh. Nanti akan terjadi kecemburuan sosial. Walaupun siswa itu diem, kayaknya hanya senyum atau ya ditanya gimana kamu nggak apa-apa, nah, tapi dalam hatinya tetap dia ada perasaan minder atau mungkin timbul masalah ke belakangnya. Ya, kemudian
pengaruh yang jangka pandang kedua adalah jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Jadi ketika itu dilakukan hanya pengennya dipuji-puji saja, ya nanti efeknya tidak baik. Ya. Jadi, ya kalau misalnya kayak orang kita bekerja, kalau bahasanya saya itu rame sepiin pamrih, rame gawe kan gitu. Itu filosofinya bahasa orang Jawa kan gitu. Sepiin pamrih, rame gawe. Nah itu harus apalagi kita di sini sudah kurikulum kita sekolah penggerak. Nah semuanya harus berbagi dengan ikhlas, tidak boleh ini sudah dapat ilmu, misalnya ini tidak mau berbagi, itu tidak boleh. Semuanya harus bisa berbagi, apalagi sekolah penggerak. Oke, lanjut, udah. Yang berikutnya dihukum oleh penghargaan atau pengaruh tidak efektif. Pengaruhnya itu tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lainnya kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Seperti awal tadi tak sampaikan ke Bapak Ibu, ketika sesuatu itu dengan ada iming-iming atau keinginan yang sesuatu yang pengennya hanya penghargaan, akhirnya seperti ini dihukum oleh penghargaan itu. Jadi tidak ada perkembangan berikutnya, tidak ada. Kemudian dihukum oleh penghargaan dan berikutnya ada penghargaan menghukum atau mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang kedua, membersihkan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi ini dilematis. Jadi ketika kita proses pembelajaran di kelas, kalau kita nanti sesuatu itu biasanya anaknya itu sering nanya, sering vokal misalnya, sering mengkritik misalnya. Nah tiba-tiba nanti dikasih penghargaan, tapi dia potensi berpikirnya itu sudah tidak lagi. Kenapa? Kalau bahasa Jawa ada ewo-pekewo, karena sudah dikasih penghargaan. Masa aku harus biasanya ewo-pekewo itu ada. Nah, kemudian dihukum. Nah ini Bapak Ibu Guru, dihukum oleh penghargaan berikutnya itu penghargaan merusak hubungan. Ya. Nah ini yang keempat ya ini kalau nggak salah. Ketika seorang penghargaan atau ketika seorang memberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Nah, yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang keempat, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ketika penghargaan itu merusak hubungan, yaitu tadi yang tadi di awal disampaikan, ketika mengasihkan kalau hanya sebagian siswa atau yang pintar saja, yang tentunya nanti yang merasa kemampuannya tidak mampu, dia akan merasa tadi minder atau mungkin dia dendam dan seterusnya. Apalagi perkembangan sekarang ini Bapak Ibu Guru sudah melihat ya, di beberapa media ada yang Bapak guru yang matanya diketapel, ada yang motornya dilempar ke laut dan seterusnya lah, banyak kasus seperti itu. Ya salah satunya ini mengasih penghargaan atau dia merasa dikucilkan atau merasa dia tidak diperhatikan ya, dengan kesetaraan tadi ya, jadinya seperti ini. Next, lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu Guru. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Yang berikutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi kalau menurut riset
Nah, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan ya jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan atau dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi ketika nanti misalnya anak-anak itu dikasih sesuatu, ya kamu kerjakan ini, biasanya akan molor-molor, tidak akan selesai-selesai. Tapi kalau yang tidak ditarget, ya tentunya biasanya dia akan berkompetisi, akan menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih tepat, bahkan dia lebih awal sendiri. Begitu. Oke, lanjut. Ini dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Yaitu saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini, dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang, mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, kalau di sini dilihat dari beberapa kasus sebelumnya hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi ketika orang-orang yang sudah atau semua siswa yang sudah dikasih penghargaan khusus, tapi kalau dia tidak bisa menjalankan dengan baik, ya akhirnya nanti dia tidak bisa berkembang karena orientasinya mereka hanya uang, bukan karena dia ingin menjadi yang lebih baik. Berikutnya ada dihukum oleh penghargaan. Yang berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri, ya, atau dari murid. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar, ya, atau mukanya sumringah, bahasanya Jawa itu, di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, jadi kalau orang aja misalnya sudah dikasih ini, terus dia membaca terus sumringah aja tuh, senyum-senyum itu, berarti dia sudah itu suatu penghargaan juga, ya kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi sini dari berbagai hukuman dan oleh penghargaan tadi kita bisa belajar dari sini, kita bisa refleksi diri mana yang sekiranya nanti di pembelajaran di kelas yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan kira-kira ada yang pas tidak, atau memang saya kemarin melakukan kesalahan dan seterusnya. Ini mana yang tidak boleh, mana yang boleh, ya mohon nanti bisa dibahas lagi. Kemudian berikutnya ini masih ada dihukum oleh penghargaan mematikan kreativitas. Ya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Oke. Terus kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Nah, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Sekali lagi kalau dijanjikan penghargaan, yaitu jadinya kurang bagus. Ya memang hanya nanti sifatnya menimbulkan efeknya jangka pendek saja, untuk jangka panjang tidak bagus. Gitu. Ya sama ketika misalnya Bapak Ibu guru, kalau
anaknya pengen prestasinya baru ranking 1, ya nanti kamu ranking 1 tak kasih belikan mobil apa itu motor trail misalnya atau mobil BMW misalnya. Tapi kan jangka panjang, nggak mungkin misalnya hanya sehari 2 hari terus jenengan langsung belikan mobil bagus, nggak mungkin. Tapi dengan proses dulu baru nanti dikasih. Itu pun harus melihat anak-anak yang lain. Kalau anaknya 5 misalnya, ya semua harus dikasih hadiah, walaupun mungkin hadiahnya agak berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalnya satu kasih hadiah, anaknya 5 yang 4 tidak, tentunya juga akan jadi kecemburuan sosial yang akhirnya nanti juga akan jadi masalah di kemudian. Oke, lanjut. Oh sudah, oke, matur nuwun ini sudah. Saya agak sabar cepat tadi, matur nuwun. Bisa dilanjutkan oleh Bu Lis. Monggo Bu Lis untuk terima kasih Pak Wi. Bapak Ibu guru yang hebat, edisi mengantuk nama guys. Lesu ya? Apa mau nanti ikuti depan saya. 1, 2, 3. Guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak. saya baru berpikir kelihatannya untuk motivasi Pak Wiono juga nih. Oke, terima kasih ilmunya Pak Wi, dan mohon maaf saya akan menyampaikan untuk materi berikutnya, materi 3 dan 4 ya. Oke, sebelum sampai materi ini saya mau bertanya dulu sama Bu Titi biar gak ngantuk. Silakan Bu Titi maju ke depan. Dari sekian yang kelihatannya belum sempat memejamkan mata, tapi Bu Hadi sempat sebentar. Ini Bu Titi belum gitu ya. Saya mau bertanya sedikit aja Bu Titi. Ketika Bu Titi di kelas menjumpai anak yang sedang tertidur saat pelajarannya Bu Titi, kemudian coba Bu Titi ekspresikan bagaimana cara Bu Titi menangani masalah ini. Bagi Bu Titi masalah nggak ada anak yang tertidur? Karena ada guru yang menganggap nggak masalah, mau dia tertidur bisa tidur ini gitu ya. Tapi coba Bu Titi gimana? Menidurkan diri. Ya, misalkan saya di kelas sedang mengajar, melihat ada siswa yang tidur, kemudian saya dekati, saya lihat, tapi ya perlu dipelajari juga sih ini faktornya apa. Tidak langsung menemukan, tapi ya dengan cara cari informasi dulu. Anak tersebut kemungkinan memang sudah terbiasa tidur, atau memang saat ini dianya lagi tidak enak badan, atau ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan. Jadi konteksnya ya kita lihat dulu permasalahannya. Nanti kalau memang biasa tidur, berarti kita perlu dibangunkan. Kalau saya sendiri kayak gitu, membangunkan. Kalau memang dia posisinya lagi sakit ya dibiarkan saja. Jadi nanti ngobrolnya di belakang lagi sakit apa dan ada masalah apa kita Terima kasih, beri aplaus buat Bu Titi ya. Oke, Bu Titi, terima kasih. Solusinya ini kelihatannya besok lolos guru penggerak tadi. Sudah menggunakan praktek ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat semuanya, tadi saya menyampaikan sedikit permasalahan yang kadang kita temui di kelas. Tapi kadang itu kita bingung, di saat itu saya mau apa? Ketika menjumpai anak tidur, ketika menjumpai anak makan, jajan di kelas, kalau kita belum memiliki sebuah aturan atau kesepakatan atau keyakinan,
Maka kadang kita terbentur dengan diri kita, mau saya apakan nih anak? Kalau saya langsung, kamu ngantuk. Kenapa? Penyebabnya apa? Oh, main gamenya terlalu lama. Setelah itu pun kan di sini akan berpikir, terus nanti mau saya apakan nih anak? Itu kalau saya terjadi. Nah, ketika kendala itu, masalah itu terjadi dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka solusi kita adalah yang sekarang ini kita lihat di depan, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, waktu kemarin angkatan 8, angkatan 7, 8 mungkin sudah ada perubahan atau belum. Dulu namanya kesepakatan kelas. Angkatan 9 kita sudah diubah dengan keyakinan kelas. Kenapa kita gunakan keyakinan kelas? Karena apa? Motivasi yang kita inginkan adalah dari diri pribadi siswa, dari pribadi anak. Sehingga kita munculkan dengan keyakinan kelas, maka muncullah yakin, motivasi intrinsiknya dari siswa sendiri. Oke, menentukan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif, aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi semua siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini strategi yang dapat membantu menentukan keyakinan kelas dalam arti kesepakatan kelas juga, dan biasanya ini sudah beberapa guru kita sudah melakukan, Bapak Ibu juga sudah ada yang melakukan kesepakatan di kelas, selaku wali kelas bisa, selaku guru mapel bisa. Otomatis kesepakatan yang ada pasti akan berimbas dari tata tertib yang ada, tapi kita ubah bunyi kalimatnya, karena kalau keyakinan kelas itu kalimat yang positif. Yang pertama adalah menetapkan aturan dan harapan. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita mau memulai sebuah pembelajaran, sama halnya kita mau mengadakan perjalanan. Ketika nanti di perjalanan kita ada kendala, pasti kita sudah punya solusi. Sehingga ketika kita mengajar di kelas, permasalahan yang ada sudah kita rancang, kira-kira nanti dalam perjalanan apa. Ketika belajar ada siswa yang tidak semangat dalam belajar, melentur, ngantuk, lapar, pokoknya bahasanya gitu. Itu permasalahan yang ada. Makanya perlu nanti dibuat aturan bersama. Keyakinan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh kita selaku guru bersama dengan siswa, jangan satu arah. Itulah bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan dibuat satu arah saja, tapi kalau keyakinan kita, keyakinan kelas, maka siswa punya ide, kita tulis bersama, kemudian nanti guru memberikan saran. Tidak semua yang disampaikan siswa kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Kalau itu tidak kita penuhi. Misalnya selama pembelajaran diizinkan untuk makan jajan, nah itu kesepakatan yang perlu kita diskusikan kayak gitu. Sehingga nanti inilah yang kita harapkan dalam menentukan aturan dan harapan. Otomatis dalam pembelajaran kita memiliki harapan yang terbaik untuk pembelajaran kita. Kemudian konsisten, harus semuanya bisa diterima. Kemudian agak cepat aja ya, Bapak Ibu juga udah capek. Hubungan yang positif. Jadi kalau nanti di dalam ada keyakinan kelas itu tercipta hubungan yang positif, tidak ada yang dirugikan. Karena sudah tahu konsekuensi dari masing-masing apabila melanggar. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak hanya pada siswa, tapi bisa juga untuk guru. Apa harapan siswa nanti terhadap Bapak Ibu guru yang mengajar, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya apresiasi atau pujian. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wiono juga terkait dengan apresiasi atau pujian itu memberikan semangat buat para siswa untuk selalu menjalankan yang terbaik. Kemudian perilaku positif, yaitu sebagai komitmen dari keyakinan kelas, berperilaku positif, berpikir positif. Kemudian manajemen waktu, penanganan
penanganan konflik. Nah, ini terkait dengan penanganan konflik, ada masalah kita selesaikan baik-baik sesuai dengan kesepakatan yang ada, keterlibatan orang tua dan refleksi diri. Insya Allah bisa dipahami itu. Lanjut, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Aku pikir pinter banget dia. Demi keamanan. Apa tadi Bu Lid? Oh iya, biar tidak ditangkap polisi gitu ya. Kalau itu berarti masih motivasi dari ekstrinsik ya. Atau biar dilihat calon mertua kalau Pak biar dilihat mertua tambah gagah gitu. Itu motivasi masih ekstrinsik. Jadi yang kita tekankan adalah motivasi dari diri kita. Tanpa ada polisi, kita mau jarak tidak melewati Polres pun kita pakai helm karena yakin demi keselamatan kita gitu. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Biar aman, biar demi kesehatan gitu. Nah, itu kalau kita terapkan terus kan benar-benar menjadikan hidup kita jadi lebih sehat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Betul, luar biasa CGP keren. CGP angkatan 11 ya. Oke, disiplin ya. Udah ada nilai disiplin yang tertanam pada diri kita sehingga kita ikut pelatihan tidak usah terlambat. Dan alhamdulillah hari ini tadi Bapak Ibu, saya sangat senang Bapak Ibu bisa mendukung kami hadir di sini. Kami tadi dibuat Zoom. Ini saya yakin juga Bapak Ibu yakin ada manfaatnya, meskipun mohon maaf kami memberikannya belum maksimal karena kami juga mohon maaf masih belajar gitu kan. Iya, mohon dimaafkan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, tepung. Ya, begitu. Apa langsung aja biar agak cepat gitu, Bapak Ibu ya. Itu langsung jawabannya saja. Ya, di situ ada peraturan, tapi kalau kita ubah menjadi kalimat keyakinan kelas, ada istilahnya motivasi intrinsiknya. Di situ ada peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka nanti keyakinan kelas yang muncul adalah nilai tanggung jawab pada siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nanti keyakinan kelas yang muncul berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelas yang diharapkan nilai menghormati orang lain dan punya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelas yang ada mengarah ke keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya bahwa demi kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas atau motivasi intrinsiknya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, motivasi intrinsik atau keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Ya, lanjut. Sudah waktunya sudah lama, jadi saya percepat saja. Contoh keyakinan kelas dengan tabel Y. Jadi di sini ada 3. Kenapa Y itu? Karena melewati 3 kolom ya, terlihat, terdengar, berperilaku. Di sini kita tahu bahwa satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Jadi itu kan kalimat-kalimat pada keyakinan kelas yang biasa terdengar dan seterusnya. Dan terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan seizinnya, itu termasuk bisa kita memegang. Ini kita ambil seperti yang berarti Gunung Grani jangan kemana-mana, ini memegang di sini. Nggak tahu ini dari awal Gunung Grani seperti itu tadi dari mimpi juga. Mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ya, kemudian
berperilaku tersenyum ramah gitu. Terlihat Bapak Ibu ternyata senyum Bapak Ibu itu kan berikan semangat pada siswa gitu ya. Kalau masuk kelas, saya mencoba pernah itu, saya ekspresinya cemberut tak berbeda itu anak-anak terus beda juga ternyata. Jadi kita itu kalau masuk kelas ternyata seperti artis dadaan apa ya, bagaimana itu tetap berpengaruh pada anak didik kita gitu ya. Apa Ibu Ismara, apa Bu Is lagi capek dan seterusnya, pertanyaan anak ternyata muncul, anak dilontarkan gitu ya. Kemudian memberikan salam hormat, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja, saya percepat. Ya, indikator keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu sambil dibaca, nanti bisa ditanyakan saja kalau ada yang ditanyakan, biar saya nggak terlalu banyak bicara. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau bentuk yang negatif kan ada dilarang, tidak boleh gitu ya, jangan masuk negatif enggak ya? Negatif juga ya, karena ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, kalau diganti kalimat positif bagaimana Bu Tata? Atau Bu Sunati? Oh iya, datang tepat waktu, lolos CGP 10. Ya begitu, jadi tidak menggunakan kalimat yang negatif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Gitu. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini biasanya ketika kita menggunakan keyakinan kelas berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Karena ada yang kelas itu cenderung apa ya, fokusnya banyak pada gaduhnya, tapi cenderung kelas itu ada yang banyak ngantuknya, diam, kelas yang diam. Jadi kita kadang berbicara, ditanya anak nggak ada yang jawab, itu juga ada. Nah, maka nanti aturannya apa, keyakinan kita pun ya kita buat beda kesepakatannya ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Oke. Yang satu lagi materi dari saya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pak Dwi, itu gambar apa saja Pak Dwi? Belonging, power, terus freedom, survival itu bertahan ya, bertahan hidup apa ya itu? Iya, kebutuhan enggak yang survival, iya bertahan ya. Kemudian freedom, kebebasan gitu ya. Oke, nanti berikutnya boleh. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Waktu SMA saya dapatnya kalau 5 kebutuhan dasar itu makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Ternyata ada 5. Dan di situ masuk pangan, sandang, papan itu pada 1 poin, yaitu bertahan hidup. Nah di sini ada tambah lagi, ternyata kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, ternyata dalam hidup kita itu kasih sayang itu sangat kita perlukan, merupakan kebutuhan yang mendasar. Kita mau datang di manapun, diminimalisir dari keluarga, kalau tidak ada rasa kasih sayang, maka rasa diri kita itu tidak akan pernah damai. Kemanapun jadi terbawa. Karena apa? Kurang kasih sayang. Apa-apa jadi emosi, apa-apa jadi masalah, akhirnya menjadi sumber segalanya. Maka yang pertama, kasih sayang itu harus ada, dan rasa diterima. Rasa diterima itu seiring dengan apa? Dianggap gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang dianggap, diwongke ya. Kita posisinya di mana? Saat di keluarga kita sangat senang sekali ketika disambut oleh sang anak. Ibu, misalnya Bu Grani Mas Yudis datang, ibu bawain aku apa gitu. Udah
Gak usah dibawain jajan banyak, mungkin kasih permen satu aja saya yakin Mas Yudi suka banget. Karena apa? Kedatangan ibunya itu lebih dinilai diterima daripada tadi permen yang satu tadi. Nah di situ ada hubungan sosial dengan keluarga, teman dan komunitas. Yang ketiga ada kebebasan, Bapak Ibu. Kita manusia pasti tidak mau diikat. Contoh sepele dalam diri kita. Kadang ketika kita terlalu diatur, ya nggak suka. Kita pengen bebas, bebas dalam arti ya tanda kutip ya, tidak sebebas-bebasnya. Tapi kita punya kebebasan dalam membuat pilihan, menyuarakan pendapat itu. Kalau kita bisa menyuarakan pendapat, bisa membuat pilihan sesuai yang kita inginkan, maka ada rasa diterima, maka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, bisa bersuara, berpendapat. Kemudian yang keempat ada kesenangan, Bapak Ibu. Kesenangan di sini mengarah ke hobi atau aktivitas. Bapak Ibu dari sekian ini pasti Bapak Ibu saya yakin punya masing-masing hobi atau kesenangan aktivitas yang biasa kita lakukan. Gak usah jauh-jauh, mungkin seperti Ibu Titi itu suka senam, hobi olahraga. Bu Sunarti itu menulis, Bu Tami hobinya membaca, dan semuanya saya yakin punya yang bisa disalurkan hobi kesenangannya itu, mungkin dalam hal lain, yang penting yang positif gitu ya. Kemudian yang terakhir penguasaan atau harga diri. Di sini ada merasa kompeten, terampil dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Nah di sini yang paling digarisbawahi adalah penguasaan tentang harga diri. Ketika seseorang punya potensi, sebetulnya ketika orang lain tahu, pasti ketika kita menghargai kompetensi orang itu, maka orang itu juga akan merasa senang. Dan itu ada hubungannya dengan rasa diterima itu tadi. Jadi kalau kebutuhan dasar ini kita saling dipenuhi, maka semuanya hidup kita akan damai rasanya. Jadi hubungan misalnya penguasaan harga diri, merasa terampil, merasa kompeten, kemudian dia diterima di kelompoknya, maka sangat bisa menyalurkan pendapatnya dan seterusnya, maka itulah kebutuhan dasar manusia sejatinya ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini selanjutnya dari Bu Ruri untuk materi 5 dan 6. Monggo Sri, waktu dan Bapak Ibu biar tidak ngantuk, saya sini SPG lagi ya. Oh iya. Duduk saja Pak Bapak ya. Bapak pun ngaduk. Gamenya nanti clue-nya adalah yang Bapak Ibu lihat nanti lakukan. Oke, paham ya? Yang Bapak Ibu lihat berarti nanti yang dilakukan. Oke. Sudah siap nih Bapak Ibu? Apa? Yang dilihat siapa? Oke, yang Bapak Ibu Tresani apa yang saya lakukan? Ya, sudah siap nih? Pegang mata. Adalah yang Bapak Ibu Tresani atau lihat apa yang saya lakukan gitu. Siap? Pegang mata. Pegang hidung. Pegang mulut. Saya fokus semuanya. Saya lanjutkan lagi. Mohon maaf deh Bapak Ibu semuanya. Saya dari sini bukan karena saya lebih pintar atau lebih paham, tapi karena memang ini tugas. Mohon maaf sekali untuk Bu Iin dan Bu Lin yang mungkin sudah lebih paham ilmunya ya. Oke. Saya lanjut lagi. Di sini ada 5 posisi kontrol ya.
Bapak Ibu lihat itu warna-warni. Nah, yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu guru semuanya, bahwa 5 posisi kontrol itu ada urutannya. Kita urutkan dari yang paling tidak baik, kemudian yang terakhir paling baik. Saya ulangi lagi, diurutkan yang paling tidak baik, dan yang terakhir itu adalah yang terbaik. Nah, yang paling tidak baik dari 5 posisi kontrol yang ada di depan itu apa ya? Kuning. Ya, yang warna apa? Kuning. Benar, warna kuning. Yang pertama, ya, yang paling tidak baik, yang warna apa? Merah. Ya, betul sekali, merah. Terima kasih ya Bu. Jadi posisi yang paling tidak baik itu yang berwarna merah atau penghukum. Kemudian setelah menghukum itu apa? Ya, betul. Ya, membuat orang merasa bersalah. Itu nomor 2. Berarti apa yang paling tidak baik penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga memantau atau teman? Memantau atau teman? Memantau. Yang warna ungu, teman ungu. Nah, kira-kira yang keempat itu yang mana? Ada 2 pilihan, pemantau dan manajer. Terus yang paling bagus berarti yang warna hijau, manajer. Oke, betul ya, sudah kita urutkan ya, dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau penghukum itu biasanya itu meninggalkan rasa dendam pada anak, betul atau tidak Bapak Ibu? Oke, contoh kata-kata yang menghukum, biasanya ucapannya itu intonasinya keras, gitu ya, betul ya? Seolah-olah kita tuh marah. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu diarahkan untuk merasa bersalah dulu, ya, tanpa kita mau tahu alasan anak tersebut melakukan kesalahan itu apa. Kemudian yang ketiga, teman ini. Kadang kita juga bisa begitu akrabnya dengan murid kita, makanya seolah-olah kita itu dengan temannya, bukan seperti hubungan guru dengan murid. Nah, akhirnya anak siswa yang mungkin merasa gurunya itu teman, dia jadi melonjak itu, betul sekali. Kemudian pemantau ini sebenarnya hampir mendekati manajer, cuma di sini hanya memantau, itu yaitu menghitung dan mengukur. Ya, kira-kira contoh ini apa itu? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa? Ya, intinya itu misalkan kalau contohnya anak TK itu biasanya kalau pulang sekolah kan selalu ditempeli bintang-bintang. Kalau anak saya dulu yang pertama seperti itu ya, bintang berapa hari ini. Jadi anak itu termotivasi melakukan suatu hal itu karena pengen mendapatkan bintang atau hadiah. Terus yang terakhir ini posisi yang paling bagus adalah manajer. Ya, ini nanti akan dibahas lebih lanjut, ada segitiga restitusi untuk menentukan posisi kita sebagai manajer. Ya, ini mungkin tidak akan saya tanyakan yang di depan itu, cuma ini langsung praktek langsung aja. Saya minta bantuan Pak Manto. Langsung Pak Mantau, Pak Surya tahu. Di sini mungkin saya posisinya guru, Pak Manto murid nih. Misalkan Pak Manto terlambat masuk kelas gitu ya. Dari Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Dari mana? Kamu apa nggak kasihan sama ibu? Kenapa sih kalau pelajaran ibu Ruli selalu terlambat? Nah, ini kalau
saya mengatakan seperti ini, kira-kira ini posisi saya sebagai guru itu yang mana ya? Merasa bersalah. Dengan keakraban. Teman, berarti teman. Betul. Jadi posisi yang ungu. teman, betul. Masih ingat ya warnanya ungu? Oke. Satu lagi mungkin Pak Manto, ya. Misalkan apa ya? Ya. Sekarang dari awal sari, Pak. Dari pintu gerbang. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, kamu lagi terlambat lagi. Oke, kalau yang terlambat sudah tahu ya, kalau pelajaran berdiri terlambat, silakan duduk di depan, berdiri di depan sampai pelajarannya selesai. Oke, kayaknya bisa dibantu Bapak Ibu ya, atau mungkin ada yang praktek. Saya kan baru praktek 2, mungkin yang lainnya belum. Geografi mungkin bisa bantu. Saya gurunya ya, Bu. Jangan dulu nih. Ayolah. Baju. Emily yang seperti gajah itu. adegan yang dilakukan Pak Dwi sama Bu Nugrah, kira-kira tuh posisi kontrol yang mana ya? Kuning apa? Putih. Ya, betul sekali. Membuat orang merasa bersalah. Yang belum apa ya tadi? Manajer ya? Ada yang bisa bantu mempraktekkan? Ya. Oh ya, Tadi sama Bu Nanti. Oh, Bentar. Oke, mohon. Bu Nanti. Satu lagi. Muridnya bongsor. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf Ibu, ini saya menambah. Tadi itu dari piket, mau izin ke UKM.
tadi itu banyak anak yang terlambat juga gara-gara katanya mau PKS. Iya, tadi saya udah batuk-batuk tapi ternyata nggak percaya, Bu. Ya, kalau seperti itu, yang kamu inginkan seperti apa juga? Saya ingin UKS, Bu. Ya, ditunggu aja karena 15 menit lagi sudah mobil terakhir, ya. Dan mungkin kalau tadi beberapa alternatif ternyata kamu juga yang malah memilih untuk pulang, padahal waktunya juga tinggal sebentar. Nah, itu mungkin besok kalau memang benar-benar sakit, nah kalau itu sudah dari awal sudah izin mungkin jam pertama atau malah tidak masuk sekalian gitu. Ibu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Kalau waktunya sudah habiskan, kita lihat slide selanjutnya. Langsung saja, ini pembahasan kita yang terakhir tentang segitiga restitusi. Tapi pengertian dulu tentang restitusi itu apa. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi intinya restitusi ini anak itu bukan apa istilahnya, misalkan melakukan kesalahan itu biasanya kita kan kepengen anak merasa bersalah dulu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita sekarang tidak seperti itu. Jadi lebih bagaimana caranya anak menyelesaikan masalahnya dari kesalahan yang sudah dibuat. Oke, akan Bu Is bisa dilanjutkan. Ciri-ciri restitusi mungkin tidak perlu saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di depan. Ada 9. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ketujuh, restitusi fokus pada karakter. Perhatikan ini Bapak Ibu, ngapunten. Jadi lebih difokuskan pada karakter bukan tindakan. Jadi pendidikan kita sekarang ini memang lebih difokuskan ke karakter. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu semuanya, urutan restitusi yang pertama itu bagian yang mana? Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Urutan yang pertama itu yang mana kira-kira gitu Bapak Ibu? Yang mana? Ya, betul sekali Juli. Yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, yang kedua apa kira-kira Bapak Ibu? Yang kedua, apakah menanyakan keyakinan atau validasi? Ya, betul. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya tadi sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Misalkan anak terlambat, kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi kita nggak langsung ngejudge anaknya itu menuduh yang tidak-tidak. Jadi kita tanyakan dulu keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Ya, jadi sudah tahapan segitiga restitusi. Ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi lanjut, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan.
kasih mengingat waktunya. Jadi saya juga. Ini ada contoh segitiga restitusi. Ini Pak Wiono mungkin tidak ditonton secara penuh ya. Mungkin nanti segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Wiono. Kebetulan beliau di spesial sekali karena di luar kepala sekolah ini. Sambut izin dari Pak Wiono. Spesial sekali ya dulu ya. Kalau saya kadang-kadang biasanya di perpustakaan. Khusus Pak Wiono di ruang kepala sekolah. Ini kalau praktek segitiga restitusi dari Ibu Ismail ini, suaranya nggak boleh nggak apa-apa ya, ini Bapak Ibu cancel ya. Pakai bisa apa? Natural sekali betul Pak. Bapak Ibu semuanya, cukup sekian yang materi yang bisa saya sampaikan tadi. Mohon maaf ada terburu-buru. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham sebelumnya. Okay? Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Ibu Ismi. Mungkin yang akan dibantu oleh Pak Wiono. Monggo Pak. Monggo Bapak Ibu Guru, barangkali ada yang mau menanyakan tentang budaya positif yang tadi sudah kita bertiga paparkan kepada Bapak Ibu. Monggo. Ada yang mau menanyakan? Monggo Bapak Ibu. Oh, Bu Titik, apa? Jadi sudah boleh. Saya Titi Prihatin dari guru sejarah. Yang menanyakan tadi mengenai hukuman dan penghargaan ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Wiono. Ternyata saya di dalam kelas masih memberikan penghargaan ya, walaupun bentuknya kecil. Tadi dijelaskan mengenai contoh pemberian permen atau jajan ataupun poin nilai ataupun ya jajan-jajan kecil apapun yang bisa memberikan, harapannya kan memberikan penghargaan, rasa senang dari anak-anak. Ternyata tadi disampaikan oleh Pak Wiono itu salah ya, karena bisa kita lihat tadi bisa menjadikan kecemburuan bagi yang lain. Yang jadi pertanyaan dari saya, tadi kan tidak boleh untuk memberikan penghargaan. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengganti penghargaan ataupun ya di sini saya menekankan yang penghargaan yang tidak dalam bentuk barang ataupun penghargaan yang tadi yang sifatnya kecil
takjil atau jajan tadi. Jadi apa yang solusinya untuk menggantikan penghargaan yang biar saya bisa memberikan kepada anak di kelas setelah mempunyai nilai yang bagus atau dengan menjawab pertanyaan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bu Titi. Nah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu. Jadi kalau penghargaan itu memang kalau kita sudah belajar di guru penggerak di sini itu guru tidak boleh memberikan bentuknya barang. Nah, bagaimana untuk mengatasi anak-anak supaya motivasi intrinsik itu bisa tumbuh? Nah, kita yang diperbolehkan itu memberikan apresiasi dalam bukan bentuk barang. Nah, jadi nanti anak-anak nanti tentunya dia akan timbul apa? Timbul perasaan yang tidak yang tidak menimbulkan dia itu merasa kayak dimanjakan itu loh, terus tidak dicemburui. Karena kalau nanti misalnya hanya diberikan misalnya Bu Titi mengajari si Cahya atau si Amel misalnya, tiba-tiba dia yang menonjol, kemudian penjenengan ngasih penghargaan, entah itu bentuknya permen atau barang lain, itu yang tidak diperkenankan di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi penjenengan bentuknya apresiasi saja, mungkin semacam ucapan saja, oh bagus sekali kamu seperti ini, misalnya seperti itu. Yang kemarin saya dapatkan ilmu dari di klub guru penggerak seperti itu. Jadi bentuknya apapun barang itu tidak boleh dikasihkan, karena nanti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, hukuman juga akan penghargaan, hukum itu juga jadi jadi penghargaan juga kaitannya dengan hukuman karena penghargaan. Jadi anak-anak nanti akan terjadi kecemburuan sosial. Ya supaya tidak boleh ngasih penghargaan, asalkan semua dikasih penghargaan dan konsisten. Ya sama kayak hukuman. Kalau hukuman itu kan kalau tadi pakainya sedikit restitusi, ditanya dulu, tidak langsung dijudge kamu seperti ini. Tadi sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru ketika di depan oleh Bu Rudi. Nah itu bagus. Nah sekali lagi bahwa penghargaan itu boleh dilakukan hanya bentuknya apresiasi semacam kayak pujian itu ya, kayak pujian. Tapi kalau bentuknya seperti barang itu tidak boleh. Dan itu pun harus konsisten, menjenengan dikasihkan semua siswa. Tujuannya apa? Tidak terjadi kecemburuan sosial. Misalnya dipuji, wah kesenangannya Bu Titi, Yono saja dipuji-puji, atau si Pak Ardi dipuji-puji, tidak boleh. Semuanya harus dikasihkan apresiasi semuanya, semuanya dikasih apresiasi. Kalau tidak, nanti akan Ya kan tadi ada efek ke belakangnya itu pasti ada, suka atau tidak suka. Misalnya penjenengan kayaknya aman-aman saja, itu perasaan ibu, tapi kan di dalam kepalanya si siswa itu kita nggak bisa memprediksi apa yang nanti akan terjadi. Biar tidak terjadi kecemburuan itu ya nggak usah dikasih saja, ya cukup dikasih apresiasi. Ya padahal kalau kemarin saya lihat waktu itu saya tanyakan ketika pas dilatih, Pak, kalau misalnya tidak bisa dikasih ini apa yang bisa kita lakukan? Padahal kita itu ketika untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar mendapatkan nilai, itu harus dikasih apresiasi. Bentuknya apa? Seperti barang, kasih permen atau coklat atau yang lain. Tapi beliaunya bilangnya kasih apresiasi bentuk ucapan saja, Pak, seperti itu. Nah ini saya untuk menjawab jenengan itu seperti itu. Dan tidak boleh hanya segelintir orang atau misalnya ada 36 ya semuanya nanti dikasih, tapi nanti seperti ucapan saja. Nah, tapi saya juga agak terganggu juga ketika penjenengan masih ingat ketika Bu Kepala Cabang Dinas di sini nah beliaunya mengatakan, wah kita muji, wah kamu sing penting nanti tidak menjurus ke masalah yang kayak kalau bahasanya itu ya pembulian atau mungkin pujian, tapi yang menimbulkan semacam kalau bahasanya yang tidak saru gitu ya. Kemarin kadang saya kalau
ngasih anak itu, oh kamu cantik sekali, coba belikan ini misalnya. Kan ketika anak kecil dipuji dulu kan, baru nanti dia hanya dikasih apa, semerindil kan kalau bahasanya orang Jawa itu. Ya semerindil dikasih apa ini terus dia jalan gitu. Nah itu yang tidak, kalau bahasanya tidak mendidik. Ya tentunya mari kita bersama-sama di sini kita harus sekali lagi berproses itu apa yang kita jalankan. Kalau memang salah, tidak boleh. Kita sudah kurikulum merdeka, sekolah penggerak, yuk kita tidak boleh menjalankan itu. Yuk, apakah Pak misalnya, apakah langsung sekarang langsung saya mengambil tindakan? Yuk, sekali lagi berproses Bapak Ibu. Tidak boleh langsung ujuk-ujuk jenengan bertindak, tidak boleh. Ya harus bertahap supaya nanti anak-anak juga terbiasa. Kalau misalnya tidak bertahap langsung jenengan eksekusi, tentunya juga tidak baik. Ya semuanya biar sama-sama ya tadi, atau dibilang kesepakatan kelas seperti itu. Pak, kalau udah dari kesepakatan dari awal, Kesepakatan nilai kamu 100, nanti ibu kasih permen apa ataupun sesuatu apa bentuknya pada tetap tidak diperkenankan Bu. Jadi kalau sekarang yang sudah dipelajari ya itu tidak diperkenankan apapun itu, kecuali kalau ini penjenengan kemarin misalnya belum belajar kaitan dengan diklat ini ya tentang budaya positif misalnya, ya monggo. Tapi kalau memang itu nanti sudah dijalankan, ya tetap harus mulai sekarang ke depannya ibu bapak ibu semua harus sudah mulai meninggalkan itu, tapi dengan cara yang sedikit-sedikit. Tidak bisa kita langsung 100% semuanya, nanti mungkin siswa juga kaget gitu ya, atau kita aja juga kaget, wah ini apa-apa nggak boleh ya, kita hanya nyapa aja, melihat aja ya boleh ya. Masih ingat ketika kemarin bapak ibu kepala cabang di sini menyampaikan, wah seperti ini kan nggak pas misalnya, hanya saja tidak boleh, melihat saja tidak boleh, kan seperti itu. Oke, report Bu. Oh silakan. Oke. Nanti kalau penjenengan CGP ini lulus, nanti akan belajar lebih banyak lagi. Ya, ada lagi Bu? Ya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Gutami, guru matematika. Mungkin ditujukan ke Bu Rudi tentang pendekatan segitiga spesifik. Kaitannya dengan mapel saya khususnya untuk ketika pembelajaran kan ada tugas assessment gitu kan. Anak-anak mengerjakannya kadang ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Yang penting nilainya bagus. Itu intinya gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan strategi restitusi? Terima kasih. Saya coba menjawab, nanti juga kurang lengkap nanti akan dilengkapi Bu Ismulati itu dan Pak Wiono, atau mungkin ada Bu Ini yang bisa membantu sama Bu Ini sudah pakarnya di bidang guru bergerak. Jadi kita terapkan segitiga restitusi ya Bu kami. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Jadi menstabilkan identitas di sini, misalkan ada anak yang mencontek, kita itu nggak langsung mengejas. Kita tanya, kita panggil anaknya, misalkan namanya Nibras. Nibras, kok nilai kamu bagus sekali ya? Ya, karena itu spesial sekali. Buat saya, karena saya wali kelasnya. Nibras, kok nilai kamu bagus sekali ya? Jadi sama sekali loh nilainya kamu bagus. Saya mau tanya ini, kok tumben nilainya bagus? Mohon maaf bukannya ya. Berarti kamu belajarnya rajin sekali ya. Nah mungkin karena anak tersebut merasa, oh saya nggak seperti itu, saya nggak belajar gitu. Mungkin lama-lama dia akan terbuka, akan cerita. Mungkin dia mengakui, iya Bu, alhamdulillah nilai saya bagus, tapi boleh nggak saya jujur Bu, misalkan namanya seperti itu. Karena saya kepingin membanggakan orang tua, karena pengen sekali
ibu saya nilai matematika saya bagus, mohon maaf Bu, akhirnya saya mencontek, itu misalkan ya. Itu kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan kembali, apakah yang dilakukan di beras itu sudah benar? Seperti itu, Bu. Anak tersebut mungkin sudah menyadari tanpa kita langsung ngejudge, oh kamu nyontek, benar aja nilainya bagus. Kalau kita langsung seperti itu kan anak langsung merasa bersalah. Jadi kita validasi tindakan salah sampai anak itu merasa, oh saya melakukan itu salah, tidak benar. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Misalkan anak sudah merasa bersalah, kita tanyakan kira-kira beras sudah melanggar ya. Kalimatnya seperti apa ya Bu? Jadi jangan kembali. Kalau yang lain harus menanyakan keyakinan. Dan kalau sudah yang tiga mungkin Bu Is bisa dilengkapi setelah validasi tindakan yang salah, tahapan restitusi yang terakhir. Mohon Bu Is. Tadi, oke, terima kasih waktunya. Saya melanjutkan dari yang disampaikan Bu Ruri terkait dengan segitiga restitusi karena waktu kita juga sudah agak sore. Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Ibu Ruri sampai di validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak sudah mengakui, iya Bu, maaf ternyata yang saya lakukan salah. Dalam perjalanan mungkin memang gini kendala Bapak Ibu. Ketika kita mau mengorek anak, belum tentu anak itu langsung mengatakan, iya Bu, kalau boleh jujur saya gitu. Belum tentu langsung ke situ gitu Bapak Ibu. Semuanya berproses pasti. Memang kita harus bisa menggali bagaimana anak itu akan menjawab dengan dirinya sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini tadi kalau dari validasi tindakan yang salah setelah anak mengakui, ya Bu, saya minta maaf, apa yang saya lakukan sudah salah gitu. Nah, kita bisa kembali bertanya kepada anak tadi. Terus kalau kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan salah, kira-kira apa nanti yang akan kamu lakukan buat ke depan agar kamu tidak mengulangi perbuatan kamu lagi kayak gitu. Jadi kita tuntun anak itu untuk mencari solusi sendiri dari perlakuan salahnya dia. Jadi sekali lagi di segitiga restitusi tidak menghukum, tapi kita menuntun anak untuk mencari solusi dari tindakan yang salah yang sudah dilakukan itu. Jadi anak akan mencari solusi sendiri, mungkin seperti tadi, iya Bu, besok saya sudah tidak mencontek lagi Bu, saya akan belajar, saya akan membagi waktu saya Bu, mungkin saya sekarang ini banyak main HP, besok saya kurangi HP saya Bu untuk bermain HP gitu. Jadi seperti itu kita berproses. Memang Bapak Ibu guru untuk langkah ini memang juga kalau diterapkan di kehidupan kelas kita kelihatannya juga enak kalau sudah bisa. Ya mungkin itu saja. Pak Wiano mau menambah atau langsung menyimpulkan? Ya. Dan kita sudah untuk terakhir Bapak Ibu, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, sudah paham ya? Tadi sudah disampaikan jawaban oleh saya, oleh Bu Uri, oleh Bu Is, sudah dipaparkan panjang lebar tentang pertanyaan dari Bapak Ibu, sudah dijawab, ya, sudah komplit. Nah,
Untuk tahap terakhir sini saya akan menyimpulkan dari hasil pemaparan kita bertiga tadi, bisa kami simpulkan dalam mengakhiri sosialisasi ini. Mari kita berkomitmen untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, memotivasi, dan memberdayakan siswa dengan kerjasama dan komitmen kita bersama. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna berdasarkan profil pelajar Pancasila, serta membangun masa depan yang cerah untuk para siswa. Mari kita mulai menjalankan peran kita sebagai agen perubahan dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perjalanan acara demi acara sudah tahap terakhir, yaitu di penutup. Sebelum acara ini saya tutup, kami bertiga mohon maaf, mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya pada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada Bapak Ibu semuanya, diberikan keberkahan, Bapak Ibu sehat selalu semuanya. Mari kita tutup acara di sosialisasi atau diseminasi hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kami ada salah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.